Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Kebanggaan melintas di wajahnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Akan kukatakan bahwa kamu masih belum memenuhi syarat untuk melakukannya dengan kekuatanmu yang belum mencapai bintang 5 dojong. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan seluruh arena menjadi tercengang. Meskipun penampilannya sebelumnya sangat mengejutkan, tampaknya hal itu masih jauh dari cukup baginya untuk berbicara dengan bintang 4 dojong dengan cara seperti itu. Senyuman dingin terangkat di wajah kelompok Len Hong. Dari cara mereka melihatnya, Xiaoyan sebenarnya mencari kematian dengan menentang Chen Yun dengan cara itu. Han Qi juga tersenyum getir di dalam hatinya saat dia menghela napas. Dia tidak tahu mengapa Xiaoyan tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Wajah Han Qi nampak pucat, dia mengepalkan tangannya. Dia tidak berharap masalah ini akan berkembang sampai sejauh itu. Kelembaban berkumpul di matanya yang cerah. Tidak perlu khawatir, Xiaoyan bukanlah orang yang sembrono. Jika dia berani berbicara seperti itu, dia mungkin memiliki kepercayaan diri. Kata Han Yu mengusap kepala Han Xie saat dia menghiburnya. Namun kata-katanya yang menghibur nampak agak konyol bahkan untuk dirinya sendiri. Terlepas dari seberapa kuat Xiaoyan, dia pada akhirnya masih seorang dohuang. Ia jelas tahu kesenjangan kekuatan antara dohuang dan dojong. Kaum muda hari-hari ini semakin sombong. Baiklah, hari ini biarlah aku menyaksikan apakah aku tidak memenuhi syarat. Kata Chen Yun tertawa dingin. Semua orang bisa mendengar amarah dalam tawa yang nyaring. Ini adalah pertama kalinya seorang dari generasi muda mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memenuhi syarat. Senyum di wajah Chen Yun perlahan menjadi suram setelah ditatap dengan dingin oleh Xiaoyan. Jarinya sedikit melengkung saat benang petir yang menakutkan berkedip. Aku tidak percaya kalau kamu bisa lepas dari tanganku hari ini, kata Chen Yun dengan niat membunuh terungkap di matanya saat dia perlahan melangkah maju. Tubuhnya secara aneh menghilang saat kakinya mendarat. Wajah Han Xie semakin pucat. Dia mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba melemparkan tangan Han Yu ke samping. Setelah itu dia dengan cepat bergegas ke depan. Dia baru saja tiba di depan Xiaoyan ketika Chen Yun perlahan muncul. "Seer!" teriak Han Qi terkejut saat melihat Han Xie tiba-tiba bergegas ke depan. "Kamu mencari kematian?" kata Chen Yun melihat Han Xie yang menghalangi jalan di depannya. Kekuatan yang kuat menyapu dan tiba di depan Han Xie dalam sekejap mata. Di bawah kekuatan yang begitu kuat, bahkan hati Han Xie membentuk hawa dingin yang sulit untuk ditolak. Tepat ketika Han Xie sedang menunggu untuk mati, kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dari belakangnya. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang sebelum Xiaoyan merangkul pinggangnya dan dengan cepat mundur. Chen Yun mendengus dingin saat melihat Xiaoyan turun tangan. Cahaya perak muncul di bawah kakinya sementara tubuhnya bergetar saat suara gemuruh terdengar. Xiaoyan tiba-tiba bergeser saat dia dengan cepat menarik diri dengan Han Xie di pelukannya. Pada saat yang sama, dia melemparkan Han Xie dengan lembut ke arah Han Yu. Xiaoyan baru saja mengirim Han Xie pergi ketika matanya menyusut saat Chen Yun muncul di atas kepalanya dengan cakarnya yang akan menghancurkan kepalanya. Wajah kelompok Han Xie segera berubah menjadi jelek saat mereka melihat serangan kejam dari Chen Yun. Han Xie bahkan nampak lebih pucat. Namun sebelum cakar petir menghantam kepala Xiaoyan, cahaya perak tiba-tiba meletus mengungkapkan sosok boneka perak yang muncul di depan Xiaoyan. Boneka iblis baru saja muncul ketika tinjunya bertabrakan keras dengan cakar Chen Yun. Ledakan keras dan gelombang udara yang menakutkan menyebar ke sekitarnya menyebabkan retakan yang menjalar di tanah. Tinju dan cakar petir berhenti sejenak sebelum tubuh Chen Yun bergetar. Di bawah gelombang udara yang ganas, kaki Chen Yun dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur sebelum berhasil menyeimbangkan tubuhnya. Adegan yang tiba-tiba menyebabkan semua mata mengeras ketika melihat Chen Yun yang tidak dapat bertahan dan dipaksa kembali dalam pertukaran. Chen Yun mengangkat kepalanya, keterkejutan muncul di wajahnya. Matanya menatap tajam ke boneka iblis saat dia berbicara dengan suara yang dalam. "Kamu siapa? Ini adalah masalah pavilion petir angin, tolong jangan campur tangan." Cahaya perak perlahan tersebar di bawah tatapan Chen Yun. Akhirnya sosok boneka yang nampak terbuat dari perak muncul di depan mata semua orang. Kedua matanya yang kosong memancarkan cahaya perak yang samar berkedip di dalamnya. Ini sebenarnya adalah boneka. Bagaimana mungkin orang ini memiliki boneka yang begitu kuat? Pikir Chen Yun terkejut. Dengan penglihatannya, boneka itu nampak sedikit lebih kuat darinya. "Saya telah mengatakan sebelumnya kalau kamu tidak layak melumpuhkanku," kata Xiaoyan dengan dingin dan melangkah maju menatap Chen Yun yang nampak kusam. Wajah Chen Yun berkedut sedikit saat dia berkata dengan sinis. "Tidak disangka bahwa kamu benar-benar memiliki boneka kelas dojong. Aku benar-benar meremehkanmu." Ekspresi wajah dari dua kelompok nampak begitu tertegun saat mendengar kata-kata itu. "Boneka kelas dojong, bagaimana itu mungkin?" "Bunuh dia," kata Xiaoyan tanpa ekspresi. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Chen Yun saat dia perlahan memberikan perintah. Boneka iblis segera menginjak tanah saat mendengar suara Xiaoyan. Dengan cepat ia berubah menjadi sosok cahaya yang meluncur ke arah Chen Yun. Hati Chen Yun nampak tenggelam saat boneka iblis menyerang.
Setelah pertukaran singkat sebelumnya, dia tahu kalau kekuatan boneka ini lebih kuat darinya. "Hongli, aku akan menahan boneka ini. Kamu akan membunuh bocah itu. Begitu dia mati, boneka itu akan berhenti. Aku akan menyerahkan boneka ini padamu setelah bocah itu mati," kata Chen Yun berteriak dan buru-buru menghindari boneka iblis saat dia mulai menyerang. Hongli awalnya terkejut saat mendengar itu, namun keserakahan yang sulit disembunyikan muncul di matanya ketika dia melihat boneka iblis. "Panatua Chen, bagaimana dengan mereka yang lain?" kata Hongli tersenyum dengan sikap buas. "Tenang, jika ada yang berani menghentikanmu, mereka akan menjadi musuh pavilion petir angin. Kami tidak akan beristirahat sampai kami menghabisinya." Kata-kata Chen Yun menyebabkan Han Qi menjadi tenggelam saat dia akan bertindak. Hongli tertawa keras saat dia melihat ekspresi Han Qi. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya dengan kejam ke arah Xiaoyan yang nampak acuh tak acuh. "Bocah, aku akan mematahkan tulangmu dan membiarkanmu merasakan apa yang disebut lebih buruk dari kematian." Niat membunuh juga melintas di wajah Xiaoyan saat dia melihat Hongli melangkah dengan senyum buas. Pedang di tangan Hongli diayunkan beberapa kali di depannya menyebabkan sedikit riak di udara menyebar. Dari tebakan Xiaoyan, kemungkinan Hongli juga seorang ahli sama seperti Han Qi yang memiliki kekuatan setengah kaki di kelas dojong. Doci angin berwarna hijau perlahan melonjak keluar dari tubuh Hongli. Angin liar tiba-tiba muncul dan bertiup di atas arena. "Hongli, cepat habisi bocah itu!" teriak Chen Yun yang berisi kecemasan. Senyum dingin di mulut Xiaoyan semakin lebar saat tatapannya melihat Chen Yun yang telah ditekan oleh boneka iblis sampai dia dirugikan. Setiap kali boneka mengayunkan tinjunya, dia akan dipaksa untuk menghindar dengan cara yang menyedihkan. Wajah Hongli juga nampak kusam saat melihat itu. Tidak disangka boneka itu akan begitu kuat. Jika boneka itu membunuh Chen Yun, mereka akan benar-benar dikalahkan. Tinju Hongli menegang ketika dia berpikir sampai saat ini. Kakinya segera menginjak tanah dengan keras dan berubah menjadi cahaya yang tiba-tiba melesat. Dalam sekejap ia muncul di depan Xiaoyan dan menebasnya. Namun pedang itu hanya mengenai bayangan Xiaoyan. Xiaoyan muncul di belakang bayangannya dan menatap dengan dingin pada Hongli di bawah. Api hijau dan bening muncul di kedua tangannya. Hati Hongli terkejut saat dia merasakan perubahan ini. Tubuhnya bergerak dengan pikirannya saat dia sekali lagi menyerbu ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah dalam menghadapi serangan Hongli. Dia telah menggunakan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan yang muncul saat dia menghindari semua serangan Hongli. Kemarahan melonjak di mata Hongli ketika semua serangannya meleset. Selama menahan Hongli, dua api surgawi di tangan Xiaoyan dengan cepat mulai bergabung. Saat pembentukan api lotus sedang berlangsung, energi kekerasan yang menakutkan perlahan menyebar darinya. Kedua kelompok mengalami perubahan dalam ekspresi mereka. Di bawah energi yang dipenuhi dengan kehancuran ini, bahkan mereka bisa merasakan sedikit ketakutan. "Sungguh taktik yang menakutkan. Jika aku terkena itu, kemungkinan besar aku akan celaka," kata Han Qi dengan ekspresi serius. Sepertinya dia tidak bersungguh-sungguh dalam 10 pertukaran saat itu. Dari penampilannya saat ini, bahkan saya kemungkinan akan mengalami kesulitan selama 10 pertukaran di tangannya, kata Han Tian tersenyum getir. "Semuanya, serang dia!" teriak Hongli. Cukup banyak orang terkejut setelah mendengar teriakan Hongli. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Setelah tidak dapat menangkap Xiaoyan sendirian, ia mengandalkan banyak bantuan orang. Beberapa ahli dari klan Hong ragu sejenak setelah mendengar itu, namun mereka mengeraskan wajah dan menyerang ke depan. Han Xie menjadi geram setelah melihat tindakan klan Hong. Dia tidak dapat menahan diri lagi dan ingin maju, tapi ditangkap oleh Han Qi. Wajah Hong Li terlihat buas saat dia melihat Xiaoyan yang tiba-tiba berhenti. Dia baru saja akan melangkah maju dan tubuhnya tiba-tiba menegang ketika melihat api lotus yang berputar di telapak tangan Xiaoyan. Mengikuti putaran yang lambat dari teratai api, benang-benang garis spasial hitam dengan cepat menyebar darinya. "Apakah kamu menikmati pengejaran?" kata Xiaoyan tersenyum dingin dan melihat wajah Hong Li yang kaku sebelum melirik para ahli dari klan Hong yang agak jauh di belakangnya. "Semuanya mundur," kata Hong Li yang matanya sedikit menyusut saat dia berteriak dengan tegas. "Sudah terlambat," kata Xiaoyan tersenyum dingin. Tubuhnya perlahan menghilang sementara teratai api hijau masih berputar di tempatnya. Tak lama setelah itu, cahaya kristal yang terang yang membawa kekuatan penghancur tiba-tiba meledak. Suara ledakan keras yang membawa gelombang panas api hijau yang sangat besar dengan liar melonjak keluar, menyebabkan seluruh panggung batu langit mulai bergetar dengan hebat. Banyak retakan tebal menyebar tanpa henti sementara kecepatan penyebaran gelombang api sangat cepat. Dalam sekejap berhasil menyusul para ahli dari klan Hong yang baru saja mengepung Xiaoyan sebelumnya. Gelombang api bergejolak dan menelan mereka semua tanpa ampun. Suara percikan darah dipancarkan dari dalam gelombang api ketika belasan sosok tampaknya mengalami pukulan berat saat mereka terbang mundur. Kaki mereka bergesekan di tanah membentuk bekas luka yang panjang di tanah. Setelah debu tersebar, panggung batu langit akhirnya muncul di depan mata semua orang. Namun mata mereka nampak membeku dan menjadi tumpul ketika mereka melihat sebuah lubang besar dan dalam yang menempati setengah dari panggung batu langit. Kelompok Han Qi menyapu sekeliling lubang besar itu dan melihat beberapa ahli dari klan Hong yang telah menjadi mayat gosong. Kali ini klan Hong dapat dianggap menderita kerugian besar.
Gumam Hanci tersenyum dingin saat dia melihat banyak mayat gosong. Di mana Xiaoyan? Kata Han Xie bertanya dengan cemas. Dia ada di langit, kata Han Yu melihat ke langit. Han Xie dan lainnya segera menatap ke langit dan menemukan Xiaoyan berdiri di langit dengan sepasang sayap tulang yang panjang, perlahan mengepak di belakangnya disertai petir yang berkedip. Di bawah tatapan semua orang, Xiaoyan mengepakkan sayap tulangnya dan perlahan mendarat di tepi lubang. Dia memandang para ahli dari klan Hong yang berjuang untuk memanjat. Dengan wajah tanpa ekspresi, pedang berat muncul di tangannya saat dia muncul di samping para Do Hong yang terluka, dan segera menghantamnya satu demi satu hingga terhempas dan terluka parah. Saat ini pakaian Hong Li nampak hancur memperlihatkan rompi di balik pakaiannya. Jelas itu bukan barang biasa karena mampu bertahan dari penghancuran api lotus. Kemarahan melonjak di wajah Hong Li setelah menyaksikan Xiaoyan membantai semua ahli dari klan Hong. Xiaoyan, karena kamu berani membunuh anggota klan Hong, kami tidak akan melepaskanmu sampai kamu mati, kata Hong Li dengan jarinya yang bergetar saat menunjuk ke arah Xiaoyan. Bukankah itu sudah terjadi? Kata Xiaoyan tersenyum dingin. Dia baru saja akan bergerak untuk membunuh Hong Li ketika satu suara terdengar. Hong Li, kenapa kamu tidak memanggil Hong Tianxiao? Apa kamu ingin klan Hong dihancurkan olehnya? Kata Chen Yun berteriak. Tatapan Xiaoyan mengikuti suara itu dan menoleh. Senyuman dingin di wajahnya semakin pekat ketika melihat Chen Yun dipukul boneka iblis sampai darah merembes keluar dari mulutnya. Jika hal itu terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum Chen Yun dilenyapkan oleh boneka iblis. Hong Li terkejut saat mendengar teriakan Chen Yun yang marah. Bajingan kecil, kamu bisa melupakan pergi hidup-hidup hari ini. Setelah mengatakan itu, Hong Li dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok merah dan dengan keras menghancurkannya. Potongan batu giok baru saja hancur ketika Xiaoyan tiba-tiba muncul di depannya dan buru-buru mundur karena terkejut. Pedang berat segera melambai dan menghantam Hong Li dengan keras hingga tubuhnya terhempas ke dalam lubang besar dan menabrak batu besar dan memuntahkan darah sebelum mengejang dan pingsan. Xiaoyan, cepat pergi. Hong Li telah mengirim pesan kepada leluhurnya. Dia akan segera tiba. Kekuatan orang tua itu lebih kuat dari Chen Yun, kata Han Qi dengan khawatir. Tinju Xiaoyan menegang. Dia menarik napas dalam dan menangkupkan tangannya ke arah klan Han. Sayap tulang di punggungnya mengepak saat dia dengan cepat meluncur ke langit. Namun saat dia hendak mengambil boneka iblis, Douqi yang agung disertai suara dingin yang dipenuhi dengan yang membunuh tiba-tiba bergema dari kota Tianbei. Karena berani membunuh anggota klan Hong, aku akan merobek mayatmu menjadi puluhan ribu keping dan mengubah tulangmu menjadi abu. Sepertinya aku hanya bisa mundur dulu hari ini, pikir Xiaoyan. Tatapannya dengan cepat beralih ke boneka iblis yang sedang bertarung sengit dengan Chen Yun. Chen Yun sepertinya sudah menyadari niat Xiaoyan, karena itu dia menghalangi Xiaoyan dari mengambil boneka iblis. Kamu mencari kematian, kata Xiaoyan dengan dingin saat melihat tindakan Chen Yun. Pada saat yang sama, niat membunuh di hati Xiaoyan yang melonjak menyebabkan tubuh boneka iblis tiba-tiba mengeluarkan cahaya perak yang mencolok. Kekuatan menyerangnya tiba-tiba melepaskan serangan yang menakutkan. Ekspresi Chen Yun juga sedikit berubah saat merasakan peningkatan kecepatan serangan boneka iblis. Dia segera menggerakkan semua doci di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, tubuhnya gemetar setiap kali bertabrakan dengan boneka iblis dan merasakan perasaan mati rasa yang mengalir di tangannya. Sial, boneka ini terbuat dari apa? Kekuatan fisiknya sangat menakutkan, kata Chen Yun yang merasakan sakit di tangannya. Xiaoyan, cepat pergi. Jangan tunda lagi. Akan terlambat jika kamu menunda lebih lama lagi, kata Han Qi yang suaranya diam-diam terdengar di telinga Xiaoyan. Xiaoyan tidak dapat berbuat banyak saat mendengar suara Han Qi. Dia merasa bahwa dia telah dikunci oleh aura dingin. Sebuah kilatan berkedip di mata Xiaoyan. Kekuatan hisap melonjak dari tangannya dan menarik Hong Li ke tangannya. Kamu memang beruntung, aku tidak bisa membunuhmu hari ini, kata Xiaoyan dengan dingin. Kelopak mata Hong Li nampak bergerak-gerak setelah mendengar kata Xiaoyan. Dia ingin membuka matanya namun sia-sia karena luka seriusnya. Suara tajam angin kencang bergema di langit setelah Xiaoyan memegang Hong Li. Satu sosok melesat dengan liar ke arah panggung batu langit dengan cara seperti kilat. Bocah, turunkan Hong Li. Jika tidak, kamu akan mati, kata Hong Tian yang baru saja tiba. Hong tua, orang-orangmu semuanya sudah mati di tangan bocah itu. Cepat bunuh dia, kata Chen Yun berteriak. Boneka iblis tiba-tiba mematahkan pertahanan Chen Yun ketika kata-katanya baru saja terdengar. Sebuah tinju dengan keras menghantam lengannya membuat Chen Yun mengerang dan darah merembes dari sudut mulutnya. Hong Tian menoleh setelah mendengar teriakan Chen Yun. Dia mengerutkan keningnya saat melihat boneka iblis menyerangnya. Keseriusan segera muncul di wajahnya. Hong tua, apa yang sedang kamu cari? Boneka ini adalah milik bocah itu. Begitu kamu membunuhnya, boneka ini akan segera berhenti, kata Chen Yun berteriak dengan gusar. Bocah, hari ini kau tidak akan bisa pergi, kata Hong Tian dengan sinis. Tubuhnya bergetar dan berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menuju Xiaoyan.
Xiaoyan menatap tajam ke arah Hong Tian dan tiba-tiba tersenyum dingin. Telapak tangannya menekan dada Hong Li. Setelah itu dia menggunakan semua kekuatannya dan secara kasar melempar Hong Li ke arah lain. Orang tua, aku telah menyembunyikan kekuatan di dalam tubuh Hong Li. Jika kau tidak mengejarnya dan menyelesaikannya, dia pasti akan mati begitu kekuatan tersembunyi meledak, kata Xiaoyan tersenyum dingin. Hong Tian yang bergegas tiba-tiba berhenti. Ia ragu sejenak sebelum berbicara penuh amarah. Bocah, aku bersumpah akan mematahkan semua tulangmu dan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya tidak bisa hidup atau mati. Setelah mengatakan itu, Hong Tian berbalik dan dengan cepat mengejar ke arah Hong Li dilempar. Xiaoyan benar-benar mengabaikan teriakan sinis dari Hong Tian. Kekejaman tiba-tiba melintas di matanya saat dia menatap ke arah Chen Yun. Senyum dingin segera terungkap saat segel tangannya tiba-tiba berubah. Doci yang kuat dengan cepat melonjak. Hati Chen Yun tiba-tiba tenggelam saat dia merasakan tindakan Xiaoyan. Dia sudah hampir tidak bisa menghadapi serangan boneka iblis. Jika Xiaoyan bergabung, kemungkinan nasibnya akan menggerikan. Bajingan tua itu, kenapa dia pergi? Jadi bagaimana jika orang itu mati? Dia hanyalah sampah. Untuk apa menyelamatkannya? Kata Chen Yun mengutuk di dalam hatinya saat dia merasa panik. Sementara Chen Yun merasa panik, pukulan boneka iblis mengguncangnya sampai dia terus melangkah mundur. Perasaan bahaya muncul di dalam hati Chen Yun saat langkah kakinya mundur. Sudut matanya melayang dan melihat sosok samar muncul di belakangnya. Kristal energi seukuran telapak tangan muncul di tangan Xiaoyan menyebabkan wajah Chen Yun berubah. Segel pembalik laut diluncurkan Xiaoyan. Tangannya diayunkan dan tertuju pada titik fatal di punggung Chen Yun. Wajah Chen Yun menjadi sangat jelek saat dia merasakan kristal energi yang datang dari belakangnya. Sementara itu tinju boneka iblis telah menutup ruang di sekitarnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah dengan cepat berbalik dan mendorong kedua telapaknya ke depan. Doci yang kuat dan segel pembalik laut bertabrakan dengan keras. Tubuh Xiaoyan bergetar dan mundur beberapa langkah. Di sisi lain Chen Yun hanya mundur satu langkah. Namun wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat ketika tinju boneka iblis muncul di belakangnya dan menghantam bahunya hingga tubuhnya bergesekan dengan tanah membentuk bekas luka panjang dan memuntahkan darah. Boneka iblis terus menyerang setelah Chen Yun mundur. Dia mematahkan jari Chen Yun yang memakai cincin penyimpanannya. Boneka iblis memegangi jari yang patah dan berhenti meluncurkan serangan apapun. Setelah itu dia dengan cepat bergegas ke tempat Xiaoyan berada dan menyerahkan cincin itu. Terima kasih atas hadiahmu, Panatua Chen, kata Xiaoyan tersenyum. Setelah itu dia bergegas pergi dari tempat itu dengan kepakan sayap tulangnya. Bajingan kecil, pavilion petir angin akan mengejarmu sampai kamu mati, kata Chen Yun dengan paksa menahan rasa sakit yang ditularkan dari jarinya. Kemarahan melonjak saat dia dengan kasar menggigit jarinya. Dengan pandangannya yang kejam ke arah Xiaoyan, dia melambaikan tangannya dan darah di jarinya segera meluncur ke dua arah. Salah satunya menembak ke arah Xiaoyan, sementara yang lainnya terbang menuju langit selatan. Xiaoyan terkejut melihat darah yang menembak ke arahnya dan naik dengan cepat ke langit. Namun usahanya sia-sia dan sekejap darah itu mengenai tubuhnya. Aku telah menyegel tubuhmu, kamu tidak akan bisa bersembunyi. Pavilion petir pasti akan menemukanmu, teriak Chen Yun. Xiaoyan akhirnya menemukan sebuah gua di lokasi terpencil di dalam pegunungan dan akhirnya dapat menghela napas dengan tenang. Sesaat kemudian dia mengeluarkan cincin penyimpanan berwarna perak yang baru saja direbutnya. Cincin perak memancarkan perlawanan ketika kekuatan spiritual Xiaoyan melakukan kontak dengannya dan memantulkan kekuatan spiritualnya kembali. Ternyata jejak spiritual, gumam Xiaoyan. Kekuatan spiritualnya sekali lagi mengendalikan cincin perak, matanya tiba-tiba terbuka dan kekuatan spiritual yang kuat melonjak dari dahinya dan dengan keras menghantam cincin perak. Riak tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari cincin perak saat mereka bertabrakan. Xiaoyan menatap tajam pada cincin perak yang bergetar, gelombang demi gelombang menghantam jejak spiritual di dalamnya. Serangan kekuatan spiritual berlanjut beberapa saat sebelum suara retakan kecil akhirnya muncul dari cincin perak. Kegembiraan melonjak ke mata Xiaoyan saat mendengar suara retakan itu. Dia akhirnya menghilangkan jejak spiritual yang ditinggalkan Chen Yun. Pada saat ini Chen Yun sedang duduk bersila di panggung batu memulihkan lukanya. Dia tiba-tiba membuka matanya ketika jejak spiritualnya rusak. Xiaoyan, aku bersumpah tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membunuhmu, teriak Chen Yun penuh kemarahan. Xiaoyan menutup matanya sedikit saat dia duduk di dalam gua yang dipenuhi dengan cahaya hangat. Cincin perak di depannya memancarkan cahaya lemah membuat Xiaoyan perlahan membuka matanya. Sebuah gulungan berwarna perak dengan banyak gambar kilat petir di atasnya muncul dari dalam cincin perak dan melayang di depannya. Mata Xiaoyan menegang saat melihat gulungan itu. Ia ragu sejenak dan memanggil boneka iblis sebelum melemparkan gulungan itu padanya. Buka itu, kata Xiaoyan. Boneka iblis membukanya tanpa ragu-ragu. Cahaya perak pada gulungan itu tiba-tiba membumbung tinggi setelah dibuka. Ledakan seperti guntur yang ganas terdengar dan kilatan petir dengan keras menabrak dada boneka iblis hingga ia terlempar sebelum menabrak tembok dengan keras. Seperti yang kukira, kata Xiaoyan tersenyum dingin saat dia melihat itu.
Beruntung boneka iblis memiliki tubuh fisik yang kuat dan mampu menerima serangan dengan santai. Xiaoyan mengambil gulungan itu dan menghela napas lega. Tatapannya tertuju pada gulungan itu dan melihat beberapa kata besar yang dibentuk oleh cahaya petir yang muncul di hadapannya. Tubuh ilusi 3000 petir. Setelah keterampilan ini dikuasai, dimungkinkan untuk membentuk tubuh ilusi petir. Tubuh ilusi petir memiliki kekuatan yang mirip dengan tubuh sebenarnya. Selama tubuh sebenarnya tidak mati, tubuh ilusi tidak akan dihancurkan. Efek seperti dewa ini dapat dijelaskan dalam 4 kata yang sebanding dengan kelas Tian. Badai besar segera melonjak di dalam hati Xiaoyan ketika dia menyapu kata-kata itu. Selama seorang berhasil menguasainya, bahkan seorang dojun akan setara dengan 2 dojun. Hal itu akan menjadi 2 lawan 1 saat dojun itu menghadapi lawannya. Kekuatan semacam apa yang bisa mengalahkan 2 musuh yang setara? Gumam Xiaoyan saat perasaan mendidih tiba-tiba melonjak di matanya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.